tidur ngadep ke arah kamar mandi tuh kan. TV nggak gue matiin karena kan gue takutnya iseng juga ya. Pas gue tidur tuh ada yang ngintip mata di ventilasi itu. Baru gue nutup mata, kok ada yang ngintip gitu. Ada suara anak kecil kayak main-main gitu di luar pintu ini. di luar, di arah ventilasi yang belakang. Iya. Dari arah gue ngelihat ke si lemari ini tuh, itu apa ya, kok gerak-gerak. Itu tuh orang persis bang, persis orang kayak gerak-gerak depan lemari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin. Kali ini lagi-lagi di samping gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini salah satu alumni kebidanan. Jadi narasumber gue ini mengalami kejadian mistis yang betul-betul meneror nih saat dia ada di asrama itu selama 2 tahun. Tapi narasumber gue ini hanya kuat bertahan cuma 1 tahun. Jadi biar lebih lengkapnya nanti biar narasumber gue aja nih yang langsung menceritakan sedetail mungkin apa aja yang dialami waktu di asrama horor itu. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, selamat malam Kana. Halo. Kabar sehat Kana? Alhamdulillah Bang Aris, gimana? Alhamdulillah sehat. Nah tadi kita sempat ngobrol sebentar nih, tapi sebelumnya gue mau ngucapin makasih nih udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Yuk. Tadi kita sempat ngobrol sebentar di luar. Katanya lu pernah di asrama kebidanan nih di daerah Bogor. Selama 2 tahun. Tapi lu cuma kuat bertahan 1 tahun nih. Emang ngalamin kejadian apa nih sampai lu keluar? Nggak betah karena ada gangguan, ada yang menyerupai gue juga. Menyerupai lu nih sosoknya? Teman-teman gue juga pada kena gangguan juga gitu. Yang ada di asrama itu? Jadi teman gue juga akhirnya ada yang caw gitu. Iya, cabut gitu ya. Satu persatu. Tapi ada yang bertahan sampai mereka lulus juga ada. Gila, ya. Tapi kayaknya banyak banget nih kejadian-kejadian horornya nih kan. Boleh ditahan dulu aja nih Kak Hana ya. Oke. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke cerita Kak Hana, jadi buat kalian wajib banget nih nonton ceritanya Kak Hana ini dari awal sampai habis. Karena ceritanya tuh jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena epic semua nih ceritanya Kak Hana nih. Jadi buat kalian semua wajib banget nonton videonya Kak Hana ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Hana, buat kalian nih, gue mau nginfoin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini nih, punya pengalaman horor dimanapun, kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang Kak Hana alami ini. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Kak Hana bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Oke. Jadi waktu itu sekitaran tahun 2018-an kalau nggak salah, gue waktu lulus SMA itu gue masuk kebidanan. Nah kebetulan kampus gue itu jauh dari rumah. Jauh dari rumah dan capek kan bolak-balik. Jadi gue memutuskan untuk asrama. Cuman kampus gue itu asramanya ada yang di dalam, ada yang di luar. Gue milih yang di luar. Karena kan kayak udah ngampus di situ, terus tinggal di situ juga gitu. Kayaknya bosen kan, jadi mendingan yang di luar aja. Nah, gue yang di luar ini tuh harus masuk dulu perumahan, baru gue ke asrama yang gue pilih itu. Di situ tuh ada 3 gedung bang. Jadi ada gedung A, gedung B, gedung C. Yang gedung A
paling depan, yang kedua yang gedung B, di depannya yang gedung C ini. Nah, gue tuh sering mainnya ke gedung C karena kan gue tinggal yang di A ini ya, sedangkan teman-teman gue di C gitu. Nah, gue waktu itu milih yang lantai atas. Pas pindahan di lantai atas di kamar yang tengah-tengah. Jadi si kamarnya itu kan berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan, tiga di kanan, 3 di kiri. Ini pintu buat ke balkon, ke balkon gitu, ke balkon tapi nggak ada yang ke pinggirnya. Jadi balkon depan tok gitu. Gue milih kamar yang di tengah. Itu tuh sebenarnya bisa berempat, cuman di kamar gue cuma 2 orang. Kamar teman gue yang sebelah kiri, yang sekelas juga 2 orang, depannya 2 orang. Nah, sisanya di depan gue 2, sama di sebelah gue itu kamar kakak tingkat. Di kamar gue yang tengah ini, awalnya gue udah notice nih, ada yang ngetok. Itu satu kamar sendiri nih? 2 orang. Satu kamar 2 siswa lah ya? 2 mahasiswa. Gue lagi tiduran malam kan ya, kita biasalah cewek-cewek main HP gitu. Gue udah notice kok ada yang gedor-gedor gitu, gedor-gedor. Di pintu kamar lo? Enggak, di tembok. Di tembok. Jadi ini kasur gue sama ini kasur temen gue. Ini tembok kakak tingkat, yang ini temen gue nih. Gedorannya itu bukan dari sini atau dari sini, tapi dari tengah. Dari tengah ini. Kan gue udah sebutin nih, nggak ada balkon yang ke pinggir kan, nggak ke belakang gitu, ke depan. Tapi gue masih positive thinking di situ. Kakak tingkat gue kali atau temen gue kali yang sebelah. Besokannya kayak gitu lagi. Besokannya kayak gitu lagi, makin sering gitu. Abis makin sering gitu, temen gue pernah cerita. Dia ngalamin juga, kata gue. Berarti selama ini tuh nggak gue doang gitu yang udah ada beberapa kan. Temen gue yang sekamar ini. Pas satu malam kita lagi main HP, gedoran itu lagi. Itu kisaran jam berapa? Jam 11, setengah 12-an gitulah. Kita belum pada tidur kan ya. Gedoran lagi, tiba-tiba teman gue nengok. Dia bilang, "Born," katanya gitu. Terus gue bilang, "Udah biarin," gitu kan. Besok aja kita tanya gitu ke teman kita atau ke kakak tingkat. Cuman temen sekamar gue ini ngomongnya ke teman sebelah, karena kan kita sekelas, jadi nggak canggung dong kalau itu. Pulang ngampus siangnya dia bilang kayak gini, "Tadi gue habis nanya dari si itu tuh kamar sebelah, sebenarnya mereka tuh nggak pernah ngegedor kamar kita, bahkan kamar dia juga digedor, tapi dari arah kamar kita gitu." Kalau kita dari tengah, kalau mereka nih yang 2 orang di kamar sebelah kiri gua, teman gua itu dari arah kamar gua. Digedornya. Kayak gini nih. Gitu. Kalau gua kan di tengah. Kalau temen gua dari samping. Jadi mereka tuh bilang, "Lu kali ya," gitu. Terus kan kita ngapain iseng amat gitu malam-malam buat ngegedor kamar mereka gitu. Udah tuh di situ kita udah kayak biasa aja gitu kalau ngedenger itu. Jadi pas kita udah nih selalu ada suara ini, udahlah kita masa bodoh aja gitu. Karena kalau kita terus-terusan ke suges, kita takutnya nggak betah lah. Sedangkan rumah kita tuh kan, rumah gue sama rumah dia tuh beda perumahan doang, deket, naik motor tuh deket banget. Jadi masa kita harus bolak-balik gitu. Sedangkan dia itu betah banget di asrama. Kalau gue masih sering kayak nginep di
asrama yang C ini. Karena teman-teman gue di sana. Waktu itu udah sebulan berlalu, gue ngalamin lagi di depan kasur gue banget. Jadi ranjangnya kan dari besi ya, atas bawah gitu. Cuman kan karena yang atas nggak ada nih, gue suka naruh kayak buku, modul kayak gitu segala macem di atas, tas atau sepatu lah ya, pentopel gue. Si bagian yang depan gue itu gue taruhin hanger, kayak kerudung lah, jaket buat keluar kan, keluar kayak kardigan, seragam, mukena kayak gitu, gue rapih-rapihin di situ. Jadi nggak kelihatan nih, nggak kelihatan kehalangan sama hanger-hanger itu. Di balik hanger itu ada lemari gue. Nah, si lemari gua ini menghadapnya ke arah pintu. Nah, abis itu di sebelah kasur gua ada meja nih, kalau kita naruh makanan atau apa gitu kan, ada dispenser kayak gitu-gitulah, kebutuhan ya makanan kita gitu. Terus di sini lemarinya teman gua. Jadi lemarinya teman gua itu sampingan sama ranjangnya dia. Kalau gua kan di depan kasur gua nih. Pas malam-malam kita matiin lampu tuh, setiap malam kan kita matiin lampu terus pakai kayak tumbler gitu kan, cewek-cewek lah. Kan jadi kayak redup gitu kan kamar kita. Kata gue dari arah gue ngelihat ke si lemari ini tuh, itu apa ya, kok gerak-gerak? Itu tuh orang persis bang, persis orang kayak gerak-gerak depan lemari gue. Terus temen gue lagi ngapain sih gitu kan, dia lagi apa dah gitu di situ. Kata gue nengok nih ke temen gue, dia lagi tiduran menghadap ke tembok ngebelakangin gue. Lah itu siapa? Gitu. Dan gue langsung kayak mikir, kalaupun dia ke lemarinya dia, tapi lemarinya dia tuh samping ininya, samping kasurnya, bukan itu lemari gue gitu. Dan itu bang, di atas lemari gue tuh ada Al-Quran gitu. Jadi si yang gerak-gerak ini, si makhluk ini, sosok ini tuh gerak-gerak depan Al-Quran. Besoknya gue mikir lagi, kok bisa sih gitu kan, yang kayak gitu. Mungkin wawasan gue belum seluas sekarang lah ya, untuk oh ternyata tuh yang kayak gitu juga bisa ngikutin ayat-ayat suci Al-Quran kayak gitu. Apalagi cuman di depan Al-Qurannya gitu. Gue mikirnya ke situ. Lah kok ini di depan Al-Quran aja masih ada, dia bisa nampakin nampakin gitu. Persis orang bang, kayak gimana sih kalau misalkan lu buka lemari terus lu nyari apa gitu, kayak gitu. Tapi dia menghadap ke arah lemari nih? Ke arah lemari persis. Wujudnya sosoknya cewek atau cowok? Ya pasti cewek dong, karena kan di asrama gua kan asrama cewek. Cewek. Kok bisa ya, cuman gue nggak bilang lagi ke teman gue, karena kan gue takutnya dia takut gitu loh. Ya paling cerita-ceritanya nanti pas kita udah mau akhir-akhir baru diceritain. Waktu itu gue pernah, jadi gue punya kakak tingkat yang sebelah kamar gue nih, yang kanan. Dia tuh baik banget sama gue kan, paling baik tuh dia sama gue. Jadi dia manggil gue siang-siang. Dia bilang gini, Bon sini dah, katanya kamar gue. Sini gue punya makanan. Gue buka kan, gue sambil makan, dia cerita gini, tadi lu bolak-balik ya ke kamar mandi sama ke WC gitu? Hah? Jam berapa? Gue bilang gitu. Tadi pagi katanya. Kayaknya enggak deh, soalnya gue mandinya agak siangan, gue bilang gitu. Agak siangan deh teh. Gue kan manggilnya teteh ya, orang Bogor kan. Orang-orang Bogor kan manggilnya teteh gitu. Enggak deh teh, kayaknya bukan gue gitu. Itu padahal pagi ya? Pagi.
nampakin jelas banget. Dia bilang gini, itu tuh jelas katanya, lu tuh bolak-balik ke kamar lu, terus ke kamar mandi, bawa-bawa anduk, rambutnya, semua postur tubuh tuh dari atas sampai bawah tuh itu lu, sambil lu tuh nyanyi-nyanyi, ngeplesetin lagu barat gitu. Bolak-balik ke kamar. Oh, sosok itu masih ngikutin ya, gue bilang kayak gitu. Hah, maksudnya apa katanya? Ah, udah deh nggak usah diceritain katanya, gue takut gitu. Nah, abis itu pas gue mau cerita nih, tar dulu gue mau cerita dulu, takutnya lu kejadian lagi. Nggak usah kata dia gitu. Kata dia nggak usah deh Bon, katanya nggak usah, dia bilang gitu. Oh, ya udah kalau gitu. Nah, kalau yang ini sosoknya, jadi kan di bawah juga ada mahasiswa nih. Iya. Tapi ini tuh kakak tingkat semua, tingkat 2, tingkat 3. Kalau yang ini tuh pintu harus selalu ditutup, kan mereka kan di bawah, kalau gue kan di atas. Waktu itu tuh katanya ada yang masuk ke situ, naik ke atas, ke lantai yang kamar gua. Naik lagi ke atas, tiba-tiba di situ hilang. Sosoknya sama nih, menyerupai. Kayak menyerupai cowok kalau ini. Oh, iya. Kayak cowok. Soalnya dari posturnya, terus dia juga pakai hoodie ya, ditutup gitu. Dia naik ke atas ke lantai 3. Di lantai 3 itu toren air yang gede sama jemuran. Itu bener-bener nggak ada akses lagi buat keluar. Jadi gue udah, ya udahlah, itu mungkin nggak tahu makhluk hidup atau makhluk halus gitu. Iya. Karena beneran nggak ada buat keluar. Kalau keluar pun pasti kelihatan, terus pasti bersuara. Sedangkan nggak ada buat celah keluar gitu, nggak ada. Itu kan lantai 3 ya, di atas gitu. Pasti kan kayak jatuh gebruk gitu. Nggak sama sekali. Udahlah, itu mah bukan kali. Tapi ada salah satu temen gue yang lihat gitu, bener ke atas dia, si sosok yang kayak cowok ini. Di situ kita makin sesama mahasiswa di situ ya, makin memperketat aja bahwa si gedung A ini tuh bener-bener si pintunya tuh harus selalu ditutup gitu. Jadi gerbang, ini ada gerbang lagi, ini pintu baru masuk gitu, baru kita bisa masuk dalam. Itu kan di gedung A ya Bang. Ini gue mau cerita yang di gedung C. Kalau gedung B mungkin ada cerita, cuman gue karena nggak main ke situ, menghuni di situ lah ya, nggak pernah main juga di situ, nggak ada teman gue lah di situ. Jadi gue nggak tahu kalau ceritanya. Ini di gedung C ini gue punya teman deket banget. Jadi gue suka nginep gitu di kamar dia. Kebetulan banget tuh pas malam itu dia mau pulang dulu. Bon, gue mau ke Jakarta dulu, mau ketemu sama kakak sepupu gue. Oh ya udah kalau gitu gue balik lagi aja ke kamar gue ya. Gak usah, lu di sini aja, slow aja. Lagian juga gak ada apa-apa kok katanya. Masa lu nggak berani sih di kamar gue gitu? Kan udah sering nginep. Oh ya udah deh, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Waktu malam pertama, gue mau tidur. Jadi posisi kamarnya itu kan jendela, pintu, kan suka ada ventilasi ya, kayak gitu sama. Ventilasinya tuh depan belakang. Ini kan kamar mandi ya. Ini kayak ada dapur kecil gitu. Ya dapur-dapuran anak asrama gimana sih? Gue mau tidur menghadap ke arah kamar mandi itu kan. TV nggak gue matiin karena kan gue takutnya iseng juga ya. Pas gue tidur tuh ada yang ngintip mata di ventilasi itu.
Iya. Baru gue nutup mata, kok ada yang ngintip gitu. Ada suara anak kecil, kayak main-main gitu. Di luar pintu ini? Di luar, di arah ventilasi yang belakang. Iya. Dari arah situ tuh ada suara anak kecil rame. Iya. Habis itu gue udah notice, cuman gue tuh nggak mau terganggu lah sama hal itu. Gue mau tidur gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak pindah ke arah sini, ke arah yang di atas pintu. Di atas pintu itu makin jadi tuh suaranya. Kata gue, kok ini makin gak enak ya. Jadi gue tuh kayak rep-repan gitu. Dari yang asalnya gue terganggu sama hal itu, pas gue mau tidur gue jadi rep-repan. Jadi kayak digangguin anak kecil. Pas besokannya gue kan GoFood nih ya. Gue GoFood ke bawah. Jadi kalau misalkan gue naik lagi ke atas nih, itu kan sama kan lantai 3 gitu. Gue balik nih ke kamar gue kan, gue udah ngambil GoFoodnya. Itu malam nih, pesennya malam? Malam juga, malam berikutnya. Ada yang ngikutin kaki di tangga. Diikutin dari belakang nih? Iya. Okay. Gue udah masuk nih, nutup pintu terus kunci. Iya. Tiba-tiba dari kamar sebelah, kan gue udah beres ya, ngunci pintu gitu. Dari kamar sebelah juga sama, nutup pintu, dikunci, gitu. Jadi barengin nih? Tapi gue duluan. Oh, ada orang kali ya, karena gue tuh pernah denger dari temen yang punya kamar. Sebelah itu kakak tingkat, cuman dia jarang, kakak kelas. Cuman dia tuh jarang di sini katanya, karena kan dinas, terus ngekosnya ngikutin tempat prakteknya dia lah, lahannya dia. Oh, lagi pulang kali, gue masih mikir kayak gitu. Besok paginya gue mandi. Pas gue mandi sambil nyuci kan, keran air gue buka, pas gue tutup, yang bawah juga sama. Itu sama-sama nyala keran airnya. Pas gue matiin, dia juga mati. Iya, ngikutin banget. Ngikutin persis. Gue selesai kan, pakai baju gue ke atas ngejemur baju. Gue balik lagi ke bawah nih. Dari yang lantai 3 itu ada lagi yang ngikutin jalan lagi. Padahal itu gue udah di dalam. Gue masih berpikir, oh itu mah teman gue kali. Gue masih kayak gitu. Tapi kan gue dari di atas tuh udah sendiri gitu loh. Udah bener-bener sendiri, masa iya ada yang ngikutin? Atau misalkan ada temen gue yang ikut ke bawah gitu kan nggak ada. Besok paginya gue GoFood lagi. Baru tuh di situ gue nemu satu teman gue. Dia sama juga kamar tengah kayak gue, kayak yang di asrama yang A. Nah, teman gue yang dari Lampung ini, dia udah pulang nih kan. Udah pulang dari Lampung, dia bawa oleh-oleh. Bon, sini dah gitu kan. Sini gue bawa oleh-oleh katanya. Adul juga udah dateng ya? Gue tanya gitu, gue langsung ngomong Adul udah dateng ya? Di sebelahnya kamar Eca. Belum kok, baru aku doang sendiri. Baru gue doang sendiri. Lu sendirian di sini? Iya, Vio ke Jakarta. Oh, berarti udah dari kemarin dong. Iya, gue kira di bawah juga ada orang. Soalnya tuh sini masuk gitu kan, dalam aja ceritanya. Sini masuk, kan nggak enak mungkin ya, takut kedengeran sama yang lain. Yang gedung B. Kalau itu kan berdua doang. Sini masuk, sambil buka oleh-oleh, iseng lah. Apa dong cerita gitu. Gini loh Ca, jadi ya gue ceritain gitu. Yang bener lu katanya. Iya, gue juga ada cerita kayak gitu. Temen lu ngalamin juga nih.
si Echa ini tidurnya sama Anis. Anis itu ya itu kan gue bilang jendela terus pintu. Iya. Kalau gue kan di atas nih, kalau dia tuh di bawah persis yang kita mau naik. Jadi Anis ini pernah ada seorang nangis. Kan dia pernah Bon yang waktu dia nge-WA-in semua orang dia WA denger suara nangis gak? Oh, gue langsung ke recall. Jadi Anis ini tuh pernah Bon, gitu kan? Iya. Apa waktu itu lagi zamannya BBM? Enggak deh, udah WA kali. Gitu kan? Bon, udah tuh. Malam berikutnya kayak gitu lagi. Bon lagi, manggil lagi kata gue. Oh, Anis mau nanyain itu. Jadi setiap anak di asrama di gedung C atau gedung A, dia selalu bilang, dia selalu nanyain ada yang denger nangis gak. Jadi si Mbak Kun ini di depan kamar Anis nangis dulu, gitu kan, ada suaranya kan, tiba-tiba ketawa, gitu, terus nangis lagi. Yang bener lu gitu kan. Anis kayak gitu. Soalnya di kamar gue beda ceritanya. Di kamar yang atas kan, yang gue nginep ini. Emang cerita lu apa sih gitu kan? Sampai lu kayak ketakutan banget. Ya itu yang gue bilang. Sebelah kamar ada kan? Gue tuh kayak make sure lagi gitu loh. Sebelah kamar nggak ada, semua kamar lu tuh kosong. Jadi 4 kamar di atas tuh kosong semua 3-nya. Temen gue doang sendiri. Pantesan temen gue tuh selalu bilang, Bon nginep dong di sini gitu. Nah, si Mbak Kun ini kan kalau sama Anis tuh dari luar ya, dari luar kamar. Kalau sama Echa-nya sendiri yang cerita sama gue nih, yang lagi ngobrol, dia di WC. Di WC tuh Echa lagi mandi. Jadi lu tahu kan keran air yang dari stainless gitu, yang bayangan kita ada cuman nggak nyata gitu, nggak jelas ya. Di situ tuh bayangannya si Echa ini tuh ada, cuman di belakang Echa tuh ada Mbak Kun juga. Gua yang bener loh gitu kan. Yang bener. Iya beneran, sampai pernah dia itu nggak jadi. Karena setiap ke kamar mandi pasti ada bayangan itu. Mbak Kunnya ada tuh pasti. Ada di situ. Terus ada lagi cerita yang sebelah kamarnya Echa, dia tidurnya sendiri. Dia tidurnya sendiri, memang nggak ada temennya, dan itu bukan kelas kita, kelas B. Gua awalnya nanya kan, itu kamar siapa sih gitu kan, yang paling depan, deket gerbang. Ada anak kelas B. Oh, anak kelas B ya, gue bilang gitu. Yang mana ada gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Gue mikirnya tuh anak kelas B ini mungkin temennya di asrama yang B atau di asrama dalam. Karena gue nggak pernah lihat, mungkin dia pulangnya malam pas mau tidur doang. Kata gue, aneh banget sih nih orang, nggak ada mulu kan. Gue nanya lagi lah, kok gue nggak pernah lihat dia sih? Gue nggak tahu gitu loh, kelas B kan kita jam kuliah beda-beda ya. Itu loh yang itu katanya. Diliatin kan, mungkin mereka ada foto bareng gitu. Oh yang ini, kok dia nggak pernah di sini sih? Iya katanya sekarang udah sering pulang katanya. Kenapa emang? Jadi si anak kelas B ini di kamarnya selalu tidur berdua. Padahal nggak ada temennya. Makanya dia tuh selalu pulang ke rumah. Sama juga sosoknya yang lu lihat di itu.
ya iya sama lah katanya, nggak mungkin beda. Orang dia pernah kayak nengok gitu cewek gitu. Kok bisa ya, kok gue penasaran ini tuh bangunannya tuh di ngajiin apa enggak gitu awalnya, karena kan itu yang gedung C kan paling baru tuh di antara semuanya. Ya kan, abis itu di sebelahnya tuh tanah kosong, di sebelahnya kayak kebun gitu. Jadi dia tuh tengah-tengah gitu, tengah-tengah dari si kebun-kebun ini. Ya. Terus di sebelah kamarnya Eca yang sebelah sini, yang paling pojok, ada, dia dipanggilnya Bete. Nah, si Bete ini tuh punya tante yang bisa lah. Ya udah deh tante main yuk ke sono gitu. Oh ya udah tuh di situ si tantenya habis itu hati-hati ya di sini katanya. Memang ada cewek juga, mungkin karena kalian ini asrama cewek kan ya, mereka tuh sebenarnya pengen temenan, pengen main sama kalian. Cuman ya karena kita nggak lihat ya bang, karena semuanya orang-orang yang nggak bisa lihat gitu, ya gimana gitu. Sedangkan kan yang kayak gitu biasanya munculnya malam dan nggak yang ngewujudin asli kayak manusia, enggak juga. Mungkin ada yang ngewujudin manusia, cuman kan siapa juga yang mau dia nyerupain, mau siapa, karena kan semuanya kan kita pada kenal gitu. Terus nggak ada yang di gedung C ya, nggak ada yang nyerupain gitu kayak di gedung A yang gua. Lebih parah di gedung A ya? Lebih parah karena itu gua langsung gitu yang nyerupainnya itu langsung ke gua gitu. Si kakak tingkat gua itu kan langsung ngeliat gua kan. Jadi kita balik lagi yang ke A, ke asrama gua ini. Asrama gua ini tuh gua dengar tuh memang ada penghuninya. Jadi si kakak tingkat gua nih yang ngeliat gua mondar-mandir di lorong, dia tuh sering kesurupan gitu. Sering kesurupan dan bener-bener yang gangguannya tuh lebih ekstrim dari gua. Cuman gua tuh nggak nanya-nanya lagi. Makanya pas gua bilang, oh sosok itu masih ngikutin ya udah deh, udahlah santai aja, memang kayak gitu. Jadi kayak gini loh ceritanya. Pas gua mau ceritain dia nggak mau karena ya takut kayak gitu, takut mungkin ngalamin kayak gitu lagi, bahkan sampai kesurupan. Kayak gitu. Kalau tentang asrama gue yang A sama C ya, yang A sama C ini nih memang gue ngalamin sendiri. Kalau yang B karena gue nggak ada teman di situ, ya ada mungkin ya, cuman gue nggak kenal. Gue juga orangnya nggak terlalu bergaul gitu. Kalau bukannya circle gue kayak ya udahlah gitu, lewat-lewat aja kayak gitu sih. Kebetulan banget nih yang di gedung A ini kebanyakan pohon gitu loh. Kayak di samping-sampingnya pohon, depannya masih pohon. Banyak lahan kosong gitu. Lahan kosong itu tuh kayak pohon-pohon gitu. Dan pohon-pohonnya tuh kayak yang disukain sama yang kayak gitu. Mereka lah. Iya. Kayak pohon sawo kan? Ada pohon sawo, ada mangga gitu, kayak gitu-gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Nah di situ gue udah mulai gak betah nih. Akhirnya si temen gue ini balik lagi ke temen gue yang di gedung C. Temen gue yang gedung C ini tuh ada satu yang mulai keluar. Karena dia udah sering digangguin. Jadi satu persatu kita pada keluar kan. Satu persatu tuh dari yang temen gue nih, temen gue yang Anis cabut, yang dia sering diketawain, nangis apa segala macem itu, dia cabut, dia ngajak gue. Awalnya kayak nginep-nginep aja, akhirnya udahlah Bun, lu di sini aja sama gue juga sendiri gitu. Habis itu Bete sama Adul yang di kamar sebelah kanan dia. Lah mereka juga pada pindah gitu kan. Pada keluar di asrama. Pada keluar, ada yang ngekos, ada yang pulang ke rumah karena dekat dari Depok kan. Yang Eca tuh masih bertahan.
Vio keluar juga di atas, yang kamar gue ada mata itu. Iya. Dia keluar juga. Habis itu dari situ Eca juga keluar akhirnya. Dia pindah gue ngontrak di sana, nanti nginep ya ke sana gitu. Iya. Oh iya, slow gitu kan. Akhirnya di situ tuh kosong. Sama sekali nggak ada mahasiswanya nih. Nggak ada mahasiswanya. Mahasiswanya pada keluar. Itu tuh dibikin kosan. Jadi siapa aja bisa ngekos di situ. Iya, umum lah. Umum. Tapi ada yang ngekos di situ. Ada kayak satu keluarga gitu. Mungkin yang anaknya satu lah ya, kan gue nggak ke situ lagi. Akhirnya gue kan ikut Anis cabut. Pada nggak betah di situ. Bener-bener apalagi denger yang dari tantenya si Bete ini kalau ternyata ya bener gitu, di situ ada penghuninya dan pengen temenan sama kita yang cewek-cewek karena mungkin sesama cewek ya si Mbak ini. Tapi kan kita nggak bisa temenan sama yang kayak gitu. Di asrama gua si temen gua tuh tinggal sendiri. Temen kamar gua, kenapa sih lu suka nginep-nginep, nggak betah kayak gitu-gitu. Ya habisnya kayak gitu sih, masa iya kita mau istirahat kan, mana jauh dari rumah. Kalau kita ada apa-apa tuh mau lari juga iya kalau siang, kalau sore kita masih bisa pulang. Kalau malam kita mau kemana gitu, kayak gangguan kita kan selalu malam, kayak kita digedor-gedor, emangnya nyaman kayak gitu. Yang ada bayangan-bayangan itu di balik pakaian gue, emangnya nyaman kayak gitu. Padahal kita tuh suka ngaji bareng lah, sholat bareng kayak gitu-gitu kan. Setiap malam Jumat kita ngaji bareng semua, ngaji Yasin bareng. Karena pas kayak ngaji Yasin bareng, tiba-tiba ada yang lewat gitu. Itu dari kamar mandi siapa? Tungguin dulu, kan kita lagi ngaji. Siapa tahu dia ngambil wudhu dulu terus mau sholat dulu. Ditungguin tuh nggak ada. Kan ngaji bareng dong gitu kan. Ya kalau misalkan ada satu yang kurang, nungguin kita. Ntar dulu gitu. Dan ini sih yang mungkin gua nggak mau bawa ke rumah nih. Al-Quran kan gue bawa nih, gue cabut kan. Si lemarinya ini yang nggak gue bawa akhirnya. Lemarinya nggak lu bawa nih, masih di asrama itu sampai saat ini? Masih sampai saat ini. Dan waktu itu gue nggak kepikiran buat ngebawa juga, cuman nyokap gue bilang, teh si lemari gimana gitu kan. Gue waktu itu kayak ngulur-ngulur aja, ih lemari itu kan gede, gue bilang gitu. Lemari itu kan gede, jadi si lemari itu tuh bawaan gue sendiri, nggak dari asrama. Selalu bilang nggak mau dibawa gitu. Gue bilang nggak mau bawa. Kenapa? Katanya kenapa? Nggak apa-apa, gue ajakin aja ke rumah. Nanti mama yang transfer, nanti mama yang bayar. Selalu nyokap gue bilang kayak gitu. Nah waktu itu gue udah keluar nih, udah selesai, gue udah kerja nih bang. Kan diisi lah kamar itu sama adik tingkat gue. Tiba-tiba ada yang ngechat, teh aku yang di kamar teteh, ini lemarinya nggak dibawa ya? Iya, kenapa emangnya? Boleh nggak aku beli? Boleh, gue bilang gitu kan. Boleh, kebetulan banget kan, udah mau nggak dibawa pulang, ya udahlah gue jual aja gitu. Karena gue tuh takut bang, takut bawa lemari itu. Bawa lemari itu, sampai sekarang nggak gue bawa itu lemarinya. Dan ada keanehan juga di lemari itu. Apa tuh? Jadi waktu itu tuh, gue kan biasalah kalau cewek-cewek bawa boneka ya. Boneka itu tuh udah gue buang. Iya. Tapi pas gue buka, bonekanya masih ada di situ, rapih. Kembali lagi nih ke lemari itu. Padahal gue yang beli lemari itu, gue yang tahu gue nyimpen barang di mana aja. Di yang paling atas buat apa, di tengah buat apa, paling bawah buat apa. Gue buang boneka nih dari mantan gue, gue buang gitu kan. Terus gue nginep
ke temen gue. Lah pas besokannya gue buka lagi si lemari itu, bonekanya ada lagi di situ. Gue nggak ngerti kok bisa. Makanya gak gue bawa balik itu lemari, sampai gue jual aja. Terus selalu deh mau hargain berapa, tapi jangan kecil amat kan. Jangan di bawah banget lah harganya. Yang penting gue nggak mau bawa lemari itu. Terus gue bilang nyokap gue, mah lemarinya dijual aja ya. Oh iya, sama siapa? Itu sama adik tingkat. Oh ya udahlah, biarin aja katanya, kasihan tuh buat anak kosan kan gitu. Ya anak-anak asrama kayak gitu kan, buat beli-beli ya yang baru daripada beli yang baru, ya yang ada aja. Yang ada. Karena lemari gue tuh masih bagus. Cuman gue nggak ngerti nih, kenapa si lemari ini kayak gini. Gue terakhir make sure si lemari gue ini yang aneh. Gue tanya, lemarinya masih ada ya di situ gitu kan, ke adik tingkat gue. Masih kok teh, masih kok, soalnya nggak aku bawa pulang juga. Gue bilang, lu pernah ngalamin apa? Dia cerita, ada lagi cerita. Hah? Berarti berkelanjutan ya, siapa yang menghuni asrama itu ngalamin ya? Ngalamin. Khususnya sih lemari gue ini nih. Lemari lu yang aneh. Lemari gue yang aneh. Padahal gue tahu gitu belinya tuh di mana gitu, gue tahu. Tapi gue apa sih sosoknya? Nggak nyangka gitu. Nggak nyangka sih lemari gue ini akan serem, akan aneh buat orang lain juga. Apa sosok yang waktu itu dia jadinya menghuni lemari gue gitu. Karena ceritanya tuh kayak lemarinya kebuka sendiri, si pintunya. Cerita dia tuh, dia sedikit cerita, lemarinya, si pintu lemarinya kebuka sendiri. Gitu. Itu kan mentok ya. Gue posisiin mentok, geser katanya. Ada suara geser lemari, tapi nggak. Pas dilihat tuh si lemarinya tuh rapih aja. Tapi kayak ada suara kayak geser lemari gitu ya. Dan beneran dia nggak bawa pulang. Dia nggak bertahan juga tuh. Gitu. Kayak mungkin dia jual lagi aja lah gitu. Dia juga dapat beli dari gua kan. Ya udah, itu dari kakak tingkat gua jual lagi aja kali ke orang. Gitu. Setelah itu gua nggak ada lagi. Mungkin itu sih Bang cerita dari gua. Lu ngalamin kejadian horor ini selama lu tinggal di asrama itu ya? Lu bertahan cuma 1 tahun tuh? 1 tahun. Jadi 1 tahunnya gue ikut sama temen gue. Karena gue udah, wah ini aneh sih. Di gedung A sama gedung C gue udah gak nyaman gitu. Mendingan gue cabut aja lah. Nyokap gue akhirnya tahu gue gak pernah ada di asrama. Gue bilang sama teman-teman gue gitu. Akhirnya semua penghuninya nih, mahasiswanya pada cabut atau keluar semua nih. Yang di gedung C semua, kalau di gedung A gua sendiri yang keluar dari situ. Jadi gedung C rata nih semua nih, pada keluar semua nih. Keluar semua, karena di situ yang mereka alamin tuh mungkin lebih dari yang gua alamin. Lebih ekstrim ya. Dari semalam 2 malam itu ceritanya. Gila juga sih. Kayak gitu. Sama ada ketika lu ngelihat sosok yang tadi dia menghadap ke lemari lu ya. Itu dia gerakannya lama seperti orang kayak mau ngambil barang atau sesuatu di lemari atau gimana tuh Kak? Iya, kayak misalkan lu buka lemari terus lu nyari apa gitu. Kayak berarti biasa lama banget nih, lama banget lu ngeliat sosok itu ya? Kayak gue main HP, gue lihat, terus gue main HP lagi, gue aneh aja gitu, itu orang lagi ngapain sih? Gue inget langsung, itu kan lemari gua, temen gue lagi ngapain, sedangkan lemari dia di sampingnya dia, persis. Pas gue liat temen gue lagi tidur ngebelakangin gue, menghadap ke tembok, gue di situ langsung tutup selimut aja, udah nggak bisa, gue nggak bisa ngelihat lagi ke arah sana. Karena sosok itu masih ada? Masih ada sampai gue mau tidur, sampai gue pura-pura tidur, gue ini kalau gue liatin takutnya dia nyamperin kan, itu kan bener-bener kayak manusia ya. Karena lu udah sadar betul nih kalau ini tuh hantu lah gitu ya. Si ini tuh, wah gue udah gak bisa nih kalau gue liatin, nanti gue takutnya disamperin. Temen gue nanti takut, nanti kita pada keluar dari kamar itu, nggak mau lagi di situ.
Terus sama sosok yang menyerupai lu nih. Yang teman lu lihat kalau itu disangkanya lu ya pagi-pagi ya. Iya. Gitu. Sampai dia menyerupai lu, maksudnya kayak lu nyanyi-nyanyi gitu kan. Iya, nyanyi-nyanyi. Jadi sebenarnya tuh yang si sosok ini tuh nggak cuma di asrama. Iya. Jadi sebelum gue masuk ke asrama, dulu gue waktu SMA di sekolahan, terus ke rumah saudara gue, terus ke teman-teman gue gitu. Tapi kalau ke gue langsung nggak. Tapi lebih ke dominannya ke teman lu nih, memperlihatkan ke teman lu yang nyerupain lu ya gitu Iya, teman-teman deket aja, orang-orang sekitar gue diliatin yang kayak kenal gitu. sama lu lah gitu. Ceritanya beda lagi dan memang ada cerita lain lah dari si sosok ini. Gitu. Yang menyerupai lu. Wah, gila. Berarti banyak banget nih cerita-ceritanya ya. Dari teman-teman lu sendiri versinya juga banyak ya? Iya, versinya banyak dan itu beda-beda. Dan itu tuh kayak nggak mungkin gue ke tempat itu gitu. Nggak mungkin gue di hari yang sama gue lagi main sama teman-teman gue di rumah, gue ada di puncak gitu. Lagi di puncak Bogor, nggak mungkin. Kan gue lagi di rumah. Itu yang di puncak kayak gitu. Iya. Sampai kayak gitunya ya? Sampai kayak gitu. Di asrama pun sama. Gue belum mau mandi, gue masih tidur-tiduran. Tiba-tiba ya itu keluar masuk kayak gitu. Iya, gokil sih yang teman lu tuh. Yang sosok Mbak Kun ini nih. Mbak Kun ini. Yang dia ada di belakangnya ya. Yang di belakangnya. Itu setiap dia di keran air itu pasti muncul tuh. Gila, horor banget sih. Pantes sih lu sama teman-teman lu akhirnya nggak kuat nih. Iyalah, karena tuh bisa dibilang hampir tiap malam atau berselang sih 2 malam kemudian, atau emang setiap malam yang ngalamin kejadian digangguin? Jadi ceritanya tuh kalau yang gue tiap malam, kalau temen gue ada selang waktu. Kalau enggak misalkan tiap malam dalam 3 malam, besokannya nggak ada, besokannya ada lagi kayak gitu. Digangguinnya gila. Digangguinnya tuh nggak yang misal sebulan sekali gitu. Kayak kita nggak bakalan ngeh banget sama gangguan itu ya itu mah lewat lah gitu. Itu enggak kayak terus-terusan aja gitu. Ya siapapun pokoknya yang menghuni situ diganggu pasti melihat lah ya. Ngelihat. Gila ya. Tapi lu untuk hari-hari ini masih suka ke asrama itu main atau enggak nih? Enggak. Udah sama sekali lost nih? Lost di situ lost. Gue pas kerja gue udah nggak ke situ lagi. Udah nggak pernah. Karena teman lu semua udah pada keluar semua nih ya. Angkatan lu ya. Semua angkatan gue udah pada pulang ke kotanya masing-masing juga. Masing-masing lah. Iya. Gitu. Gila, horor banget nih cerita dari Kak Hana ini nih. Sekali lagi makasih banyak nih Kak Hana. Udah semua lu ceritain ya? Ya. Makasih banget udah mau berbagi pengalamannya nih. Gila sih kalau menurut gue sih horor banget. Gue juga pun nggak akan kuat lah kalau sampai digangguin sama hal-hal yang berkelanjutan kayak gitu. Gue juga pernah ngeliat yang namanya sosok hantu, pernah ngeliat. Cuman nggak sesering itu. Gila ya. Gue rasa sekian nih pengalaman-pengalaman mistis yang dialami sama Kak Hana ini waktu di asrama kebidanan ya Kak? Ya. Akbid di daerah Bogor tahun 2018 ya? Sekitaran 2018 lah ya. Nah, jadi buat kalian semua sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue mau infoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini dimanapun. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, silakan banget kalian langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email, bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, dan jangan lupa juga wajib banget mampir ke channelnya Lonceng Misteri nih, karena gue lagi-lagi gue nempatin nih studionya dari channel YouTube Lonceng Misteri nih, Bang Gilang. Nah, ini kebetulan Kak Hana ini adminnya nih yang nyari-nyari narasumber. Jadi kalian wajib banget langsung aja mampir ke channelnya Lonceng Misteri, nanti link YouTube-nya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini. Gue rasa cukup sekian nih. Gue harus Dimensi Mistik pamit undur diri beserta Kak Hana dari Lonceng Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kak Hana, makasih banyak. Iya.